Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para asatizah dan ustazat serta para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa kita aturkan ke hadapan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Ini tema apel tausiah yang insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu al-Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, barang siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, fala yuqbal min, maka tidak akan diterima darinya sama sekali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Jadi Allah SWT tegaskan dan nyatakan dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim bahwa agama di sisi Allah SWT cuma satu, yaitu al-Islam. Ya, yaitu agama al-Islam. Dan al-Islam adalah dinul anbiya, agamanya para nabi, agamanya para nabi. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini, ke umat-umat yang ada di dunia ini, seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agama yang mereka bawa adalah al-Islam. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, kata Rasulullah SAW. Para nabi itu adalah bagaikan orang yang bapaknya satu tetapi ibunya berbeda-beda. Artinya agama para nabi itu satu, meskipun dari segi syariatnya, dari segi beberapa tata cara ibadahnya berbeda, tetapi dari segi akidahnya sama semuanya, yaitu ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata ulama dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata ad-din, kata agama, kecuali dalam bentuk mufrad, bukan al-adyan. Al-adyan jamak dari ad-din. Allah sebutkan kata ad-din, kata agama, selalu dalam bentuk mufrad, satu, tunggal. Karena agama yang diterima di sisi Allah hanya satu, yaitu al-Islam. Tidak ada al-adyan. Tidak ada al-adyan, agama-agama. Karena agama di sisi Allah hanya satu, ya, yaitu agama Islam, yaitu agama Islam. Dan perlu diyakini bahwa agama Yahudi, agama Nasrani itu bukan bikinan Nabi Musa dan bukan bikinan Nabi Isa. Agama Yahudi bukan bikinan Nabi Musa alaihissalam, tapi bikinan para pendeta yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam. Mereka menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam, dari keyakinan yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula dengan agama Nasrani. Agama Nasrani bukan didirikan oleh Isa alaihissalam, tetapi didirikan oleh para pendeta yang mereka, ya, tersesat jalannya dari jalan yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi poin yang pertama, bahwa agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Dan siapa yang mengikuti, mengimani, meyakini agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap umat berkewajiban mengikuti rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah mereka. Orang Yahudi berkewajiban mengikuti Nabi Musa alaihissalam di saat Nabi Musa diutus oleh Allah kepada mereka. Begitu juga dengan umat-umat yang lain. Dan risalah itu ditutup oleh Allah SWT dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Rasul. Beliau adalah penutupnya para Rasul. Tidak ada seorang pun yang diutus oleh Allah SWT, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini wajib kita imani. Namanya aqidatu khatmin nubuwah. Keyakinan bahwa nubuah itu telah ditutup dengan diutusnya Rasulullah SAW. Tidak boleh, ya, kita mengikuti agama lain, keyakinan lain selain daripada agama Islam. Siapapun yang membawa, siapapun yang mengajak, nggak boleh diikuti.
banyak nabi-nabi palsu yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh diikuti sama sekali karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kemudian Allah SWT nyatakan dalam Quran bahwa Islam ini agama sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, yakni hari Arafah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam ini memiliki begitu banyak keistimewaan, kelebihan. Di antaranya adalah al-yusru was-suhulah. Di antara kelebihan dan keistimewaan agama Islam adalah adanya kemudahan, adanya kelapangan, ya, adanya keringanan di dalam akidahnya, di dalam syariatnya. Dan ini akan kita bicarakan dalam kesempatan kita yang berbahagia ini. Dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT nyatakan bahwasanya Al-Quran yang merupakan masdarun awwalun, masdar yang pertama, sumber yang pertama dari agama Islam ini, Allah nyatakan bahwa Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk dihafal, untuk diingat, untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dipahami. Apakah ada yang mau mengingat? Apakah ada yang mau mempelajari? Apakah ada yang mau mentadabburi, merenungkan, memahami Al-Quran? Jadi Allah SWT nyatakan bahwa kitab kita ini, Al-Quranul Karim, kitab yang mudah. Alhamdulillah kita bisa membacanya. Kita bukan orang Arab, ya, tapi Allah SWT mudahkan kita untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk menghafal Al-Quranul Karim, untuk memahami Al-Quranul Karim. Padahal bukan bahasa kita. Padahal bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu bapak kita. Tapi mudah bagi kita untuk menghafalnya, untuk membacanya. Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan huruf demi huruf dalam Al-Quranul Karim. Ya, asalkan kita mau belajar, Allah mudahkan. Karena jalannya orang yang mau mendapatkan sesuatu harus dengan berjuang untuk mendapatkannya. Allah mudahkan Al-Quran ini. Kita lihat bahkan orang yang tidak mengerti bahasa Arab sama sekali, tapi ada yang hafal Quran. Ketika bahkan dikatakan, "Mas muka, siapa namamu?" Dia nggak bisa jawab. Nggak paham dia. Tapi dia bisa membaca Al-Quran. Tapi dia bisa menghafal surah dari surah-surah Al-Quran. Menghafal banyak surah Al-Quranul Karim. Menghafal sekian juz. Ini salah satu bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat Rasulullah SAW. Jadi Allah nyatakan Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dibaca. Untuk diingat. Ada nggak umat-umat lain yang ingat kitabnya? Yang hafal kitabnya di luar kepala? Nggak ada. Nggak ada. Tapi umat Islam begitu banyak. Jutaan umat Islam yang hafal Al-Quran ini. Di luar kepala mereka. Hafal semuanya. Itu salah satu ya keistimewaan dari Al-Quran ini. Allah SWT nyatakan bahwa kitab kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ya hal akidah dari umat Islam ini. Bukan akidah yang sulit, yang membuat pusing kepala, yang membuat pening, bahkan membuat stres, membuat gila. Tidak. Akidah yang mudah. Akidah yang sahlah, akidah yang ringan sekali untuk dipahami. Bahwasanya Allah itu pencipta, bahwa Allah itu pemberi rezeki, bahwa Allah itu pengatur alam semesta, bahwa Allah itu yang menghidupkan dan mematikan, mudah diyakini. Kemudian ibadah itu hanya diperuntukkan bagi Allah, sangat mudah untuk kita yakini, untuk kita pahami dalam kehidupan kita ini. Ya. Begitu juga dalam syariatnya. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat yang sangat mudah, yang sangat ringan untuk diamalkan dan untuk dipahami. Oleh sebab itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa agama ini sangat mudah, sangat ringan untuk dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Allah ingin memberikan kemudahan bagi kalian, keringanan bagi kalian. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa Allah berikan kemudahan bagi kita? Karena kita ini adalah hamba-hamba Allah yang lemah, yang tidak kuat dengan beban berat. Karena itu Allah berikan kemudahan bagi kita. Yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah ingin berikan kemudahan bagi kalian. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Fisiknya lemah. Ya, daya tenaganya lemah. Karena itu agama ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin memberikan kesulitan bagi kalian. Ayat ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 terkait dengan puasa. Dan puasa adalah salah satu rukun dari rukun-rukun agama Islam. Dan ada orang-orang yang tidak diwajibkan oleh Allah mengerjakan puasa. Orang dalam perjalanan jauh tidak wajib dia mengerjakan puasa. Dia dibolehkan berbuka dan mengganti di hari lain. Orang yang sedang sakit, ya kan, kalau dia diwajibkan berpuasa akan terasa berat bagi dia. Dia boleh berbuka saat puasa Ramadan dan dia ganti di hari lain. Ada orang-orang yang tidak Allah wajibkan, wanita yang haid, wanita yang nifas, ya, tidak Allah wajibkan. Begitu juga dengan ayat surah Al-Maidah ayat 5. Ketika Allah SWT menjelaskan tentang hukum-hukum terkait wudu, Allah juga menjelaskan bahwa agama itu mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak ingin memberikan kesempitan, kesulitan, masyaqqah di dalam agama ini bagi kalian. Allah mudahkan. Berwudu sesuatu yang mudah. Ya. Sesuatu yang mudah. Allah tidak wajibkan kita mandi untuk setiap kali mengerjakan salat, tidak. Hanya mencuci anggota-anggota tertentu, ya. Maka seseorang sudah dibolehkan untuk mengerjakan salat. Mencuci kedua tangan, wajah, mengusap rambut, mencuci kaki, sudah. Dilengkapi dengan sunah-sunahnya. Jadi katakan telah ya memenuhi syarat untuk mengerjakan salat. Oleh sebab itu, agama ini dibangun di atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah tidak memberikan kita beban kecuali yang kita sanggupi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang, ya, kecuali yang sanggup dia lakukan. Baginya apa pahala dari kebaikan yang dilakukan dan atasnya dosa dari apa yang telah dilakukan. Jadi Allah tegaskan bahwa Allah tidak membebani kita sebagai hambanya kecuali dengan apa yang kita sanggupi untuk mengerjakannya. Allah enggak membebani kita di atas kesanggupan kita, ya. Tidak. Rasulullah SAW juga dalam banyak hadis menegaskan bahwa agama itu mudah. Seperti kata Rasulullah, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Rasulullah SAW tatkala mengirim sahabat untuk berdakwah di negeri-negeri yang lain, di kampung-kampung lain. Di antara pesannya Rasulullah SAW, yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan dan jangan berikan kesulitan. Wabashiru, kabarkan kepada mereka kabar-kabar yang gembira. Ya, berupa ganjaran, pahala, keutamaan atas perbuatan-perbuatan ibadah yang mereka lakukan. Wala tunaffiru, jangan buat orang lain jauh dari agama ini. Jangan membuat orang lain lari dari agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, yassira wala tu'assira. Ketika dua orang sahabat ini dikirim oleh Rasulullah ke Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal, pesan Rasulullah kepada keduanya apa? Kalian berikan kemudahan, jangan menyulitkan orang. Kemudian ya kata Rasulullah SAW, berikan kabar gembira, jangan berikan kabar yang membuat mereka lari, jangan berikan kesulitan, berikan kemudahan supaya agama ini tetap dijalankan oleh manusia. Kemudian kita lihat bagaimana prakteknya di dalam ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dalam solat 5 waktu terdapat begitu banyak kemudahan. Kita mengetahui bahwa solat ini pertama kali Allah wajibkan 50 kali. Siapa yang akan sanggup mengerjakannya 50 kali? Tetapi akhirnya Allah tetapkan solat ini 5 kali, ringan. Kalau 50 kali enggak ada yang sanggup. Enggak ada yang sanggup mengerjakannya. Jangankan yang 50, yang 5 kali sehari semalam saja masih banyak yang meninggalkannya. Allah ringankan dari 50 menjadi 5. Ini satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat juga 5 kali sehari semalam saja, bukan ya lebih dari itu. Kemudian juga ketika orang ya dalam keadaan-keadaan tertentu dia boleh mengqasar salat, dia boleh menjamak salat, ya. Ketika dia dalam safar, dia boleh mengqasar, boleh menjamak. Yang 4 dijadikan 2. Kemudian juga ketika orang tidak sanggup berdiri dalam salatnya, dia boleh salat. Berdiri adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Dan ini hukumnya wajib. Tapi ketika orang tidak sanggup berdiri, dia boleh salat dengan posisi duduk. Dia boleh salat dengan posisi berbaring. Dan sebagainya. Terlentang. Ya, berbaring di atas lambungnya. Dan sebagainya. Diberikan begitu banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ketiduran, lupa dia salat, maka tidak berdosa. Ya. Maka diperintahkan untuk mengerjakan salat saat dia bangun. Dia misalnya ketiduran, ternyata sudah hampir maghrib, dia belum salat
asar misalnya, dia salat saat itu. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan salat juga diberikan kemudahan, ya kan? Al-Qur'an juga diberikan kemudahan. Apakah kita harus baca surat-surat yang panjang dalam salat yang kita kerjakan? Tidak. Faqra'u ma tayassara minhu. Baca yang mudah kita hafal, baca yang ringan. Bahkan ketika orang jadi imam, dia diperintahkan untuk melihat kondisi makmumnya. Kalau makmumnya mungkin ada yang punya hajat, orang yang sakit, orang yang sudah tua, diringankan, diperintahkan untuk meringankan salat ini. Begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui bahwa kita ini hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak sanggup menanggung beban yang berat. Karena itu Allah berikan kemudahan bagi kita. Ya. Bahkan orang yang lupa, orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan, tidak dihukum dan tidak dianggap berdosa. Begitu juga dengan orang yang dipaksa. Ini salah satu ya kelebihan agama Islam. Ada keringanannya. Umat-umat terdahulu mereka syariatnya berat. Ya, seperti orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ketika ada najis yang mengenai pakaiannya harus digunting, nggak boleh dicuci. Ya. Ini salah satu beratnya syariat bagi mereka. Tapi umat Islam tinggal dicuci saja, sudah selesai. Hilang najisnya, pakaiannya sudah bersih kembali, boleh digunakan untuk mengerjakan salat. Tapi agama Yahudi tidak begitu. Mereka orangnya keras, tasyaddud. Allah berikan juga syariat yang keras bagi mereka. Kemudian juga dalam berpuasa Allah berikan banyak kemudahan bagi kita. Ya, orang yang lupa kemudian dia makan dan minum padahal dia sedang berpuasa, tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa juga bukan 24 jam dari pagi dari terbit fajar sampai terbenam matahari saja, bukan 24 jam, bukan 20 jam. Ya, ada orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Zakat juga demikian. Apa semua orang diwajibkan zakat? Tidak. Zakat hanya pada harta-harta tertentu dan juga pada ketika waktunya sudah mencapai nisab, yaitu ukuran ya ketika seseorang ukuran minimal harta sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak semua harta. Orang yang punya harta banyak yang diwajibkan. Ada ukuran-ukurannya masing-masing. Entah itu berapa zakat tanaman, entah itu berapa zakat emas dan perak dan sebagainya, hewan ternak dan sebagainya. Ada ukurannya. Tidak semua dikenai zakat. Karena agama kita ini agama yang memberikan kemudahan. Begitu juga ibadah haji. Tidak semua orang memaksakan diri pergi haji. Tidak. Allah katakan orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena itu agama kita ini mudah. Kenapa? Supaya kita bisa jalankan dalam kehidupan kita ini. Supaya kita bisa amalkan sepanjang kehidupan kita ini. Bayangkan kalau agama ini sulit, agama ini susah, berat, maka semua akan ya mengundurkan dirinya dari mengamalkan agama ini. Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Karena itu Allah berikan kemudahan bagi hamba-hambanya dalam menjalankan agama ini. Karena itulah kita ini tidak boleh malas dalam mengerjakan agama. Karena itulah kita tidak boleh ya kan mengabaikan kewajiban-kewajiban dalam agama ini. Karena sudah dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dibuat ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dibuat begitu gampang dikerjakan oleh manusia. Tidak sulit, tidak mengorbankan jiwa. Sebagaimana umat Yahudi, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh dirinya. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Kita kalau bersalah tinggal minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berkewajiban untuk mengamalkan agama ini. Untuk konsisten mengamalkan agama ini. Jangan pernah diabaikan. Dia sudah ringan, dia sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita innad dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang mencoba untuk ya bersikap ekstrim dalam mengerjakan agama ini kecuali agama akan mengalahkannya, akan menundukkannya dengan berbagai banyak kewajiban-kewajiban di dalam agama ini. Kita berlaku lurus, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kita kerjakan, dan apa yang dilarang kita hentikan. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kita kerjakan, apa yang dilarang kita hentikan. Begitu juga di antara bentuk kemudahan agama Islam adalah ketika di zaman Rasulullah SAW banyak kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab itu yang tidak langsung dirubah secara drastis oleh Rasulullah SAW. Enggak, ada tahapan-tahapannya. Seperti pengharaman khamar, minuman keras. Itu enggak langsung Allah SWT mengatakan, "Woi, khamar haram." Enggak. Ya kan, bertahap Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena sangat sulit merubah budaya di tengah-tengah bangsa Arab yang sudah mereka jalankan sekian generasi.
Pertama Allah katakan bahwa khamar itu ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian Allah mengatakan bahwa jangan kamu mendekati salat kalau kamu sedang mabuk. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya. Allah katakan bahwa dia haram. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Ada tangga demi tangga dalam pengharamannya untuk menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah. Sebab itu kita tidak boleh mengabaikan agama ini. Tetapi harus diingat juga, dengan dinyatakan bahwa agama itu mudah, bukan berarti kita memudah-mudahkan. Mudah itu, ya kan? Akhirnya banyak sekali ajaran agama ini yang dilanggar. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh orang bersikap ifrat dan tafrid, bersikap berlebihan dan juga bersikap mengabaikan agama ini. Ya. Oleh karena itu dilanjutkan hadis tadi kata Rasulullah SAW, wasaddidu waqaribu. Berlaku luruslah kalian. Dan kalau kamu tidak bisa berlaku sempurna mungkin dalam beribadah, maka lakukanlah ibadah yang mendekati kesempurnaan itu. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.